Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Raihan Motor. Seperti biasanya, di siang hari yang cerah ini kita akan melanjutkan beraktivitas. Dan untuk melanjutkan pekerjaan kita dalam penyelesaian Jupiter MX ini. Dan setelah kita melakukan pengecekan part-part apa saja yang sudah aus yang membuat mesin ini menjadi kasar. Di sini sudah kita cek satu persatu komponen apa saja yang sudah tidak layak pakai. Dan selanjutnya kemarin kita melakukan pembelanjaan. Salah satu contoh di sini piano klep. Sini sudah habis ya. Sini udah hancur. Jadi tidak bisa dipakai kembali. Sudah baling. Dan di sini juga as klep atau noken as sudah dalam dikarenakan tekanan templar atau piano yang tidak beraturan. Nah, di sini saya ingin berbicara sedikit mengenai blok silinder atau boring. Jangan kemana-mana, tetap di Raihan Motor. Ini blok lamanya masih original Yamaha, namun sudah kucel. Ini kita lihat sama-sama ya. Di sini linernya masih aluminium sampai ke dalam-dalam. Belum ada liner ya, belum tanam liner. Artinya di sini masih standaran original. Jelas ya. Nah, baik. Kebetulan saya di sini sudah membelikan blok silinder atau boring. Nah, di sini terdapat dua blok. Yang ini original Yamaha atau masih blok sebelumnya bawaan. Dan yang satu ini blok merek biasa yang baru saya belikan. Saya ingin berbicara mengenai kualitas jangka panjang, bukan berarti kualitas masa pakai saat ini. Di sini saya berbicara tentang langkah selanjutnya setelah masa pakai, bukan mengenai penggunaan pada waktu ini. Bagi saya dan menurut saya, setelah saya simpulkan, saya mengatakan blok meskipun ini biasa, sekalipun ini merek biasa, menurut saya untuk pemakaian jangka panjang, bukan usia pakai ya. Saya lebih menjamin yang merek biasa ini dibandingkan yang bermerek Yamaha. Di sini untuk liner ini masih berbahan aluminium. Ya, sama bahannya seperti yang di luar. Sedangkan yang merek biasa ini di sini sudah dibekali dengan ditanamnya liner atau pipa boring dari bahan besi ya, bukan aluminium. Ini nampak ya, agak sedikit menghitam. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita bukan berbicara mengenai masa pakai, tetapi di sini kita berbicara jangka panjang. Oke, jelas ya. Di sini saya berbicara bukan menyinggung mengenai masa pakai, bukan. Tetapi di sini saya berbicara mengenai
jangka panjangnya. Nah, dengan berbekalnya sudah ditanam pipa atau boring ya, pipa liner, di blok yang merek biasa ini saya lebih yakin gitu. Saya lebih yakin. Kenapa demikian? Dikarenakan di sini sudah ditanamnya liner dengan berbahan besi dan campuran lain. Artinya tidak satu material dengan blok yang bagian luar. Sudah dibekali pipa liner. Sedangkan yang asli Yamaha tidak sama sekali. Ya, masih aluminium. Tidak jarang saya lihat blok yang masih bawaan standar motor untuk MX ya, Jupiter MX, Soul GT dan Xeon, itu rata-rata saya lihat bloknya ini lebih lunak, meskipun sudah dilapisi dengan bahan lapisan sejenis keramik tentunya dari pabrik. Nah, namun sering saya lihat blok ini hanya terdapat goresan kecil. Seandainya dia akan bergores apabila mungkin barangkali ring piston slip ataupun sepemilik motor telat ganti oli. Di sini goresannya lebih sedikit, namun di piston lebih banyak ya. Itu sudah pasti. Tetapi mengenai yang saya singgung tadi, mengenai jangka panjangnya, itu saya lebih yakin di blok yang merek biasa ini. Kenapa demikian? Dikarenakan di sini kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Di sini cukup kita lemer. Biasanya lemer ini quarter ya. Tentunya biaya itu hanya untuk memoles ini 35.000 rata-rata pasarannya kawan-kawan. Dan selanjutnya kita membeli piston yang oversize, yang sesuai. Misalkan pada piston ini masih standar ya. Pada blok yang baru ini pistonnya masih standar. Apabila ini bergores beberapa tahun kemudian setelah masa pakai, kita tidak perlu meliner atau tanam boring baru, pipa barunya. Cukup dengan melemer dan oversize piston ke naik 0,25 ataupun 50 kalau tidak ada stok yang oversize 25. Itu mengenai yang saya singgung tadi mengenai durasi atau jangka waktu yang panjang. Namun pada masa pakai tentunya mungkin lebih awet ya pada blok standar Yamaha. Itu saja ya kawan-kawan. Tetapi apabila ini bergores dalam, kita akan disajikan dengan dua pertanyaan. Mau ganti blok atau tanam liner. Nah, tentu menjadi bumerang bagi si pemilik motor akan mengambil kesimpulan apakah ingin tanam liner seperti ini atau ganti blok yang tentunya persis. Untuk nominal penggantian blok sama liner itu beda-beda tipis ya kawan-kawan ya. Namun kalau yang asli Yamaha saya rasa ada perbandingan selisih sekitar 150.000 hingga 200.000 antara tanam liner sama penggantian blok baru. Gitu kawan-kawan. Oke, itu saja sih ya untuk perbandingannya kira-kira bagi yang pemilik motor. Kira-kira seandainya posisi blok yang bawaan bergores, apabila tanam liner akan mengeluarkan biaya di atas 300-an. Dan seandainya beli blok, saya rasa sampai 400-an bahkan 500-an ada. Berikut dengan piston dan ringnya yang original Yamaha. Itu kawan-kawan. Namun di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda untuk nominal ya. Menyinggung soal nominal ini
tidak semua daerah sama. Di sini yang merek biasa sudah ditanam dengan pipa boring yang campurannya barangkali baja dan besi dan beberapa unsur lainnya. Dan di sini luar dalam masih sama meskipun sudah dilapisi dengan teknologi sejenis keramik gitu. Namun tetap aluminium. Sama unsurnya antara yang blok dalam dan luar, hanya saja sudah dilapisi. Nah, di sini betul-betul ada perbedaan dari kedua blok ini. Coba kita zoom. Sangat berbeda ya kawan-kawan ya. Gitu. Jadi seandainya si pemilik motor lebih memilih durasi jangka panjang daripada masa pakai yang panjang, saya rasa 80% lebih memilih ini. Lebih memilih blok yang biasa. Toh dari segi nominal lebih murah gitu. Seakan-akan blok Yamaha ini yang original kurang meyakinkan untuk setelah pembongkaran selanjutnya. Bahasa simpelnya begini, pada blok yang biasa ini dirancang bukan untuk setelah bergores langsung dibuang, bukan. Di sini bisa dilanjutkan dengan oversize dengan cara di quarter atau di lemer. Naik oversize ke piston selanjutnya, baik itu 25, 50, 75, 100 dan selanjutnya selagi liner ini mumpuni gitu. Itu saja sih kawan-kawan yang saya ingin bahas. Oke, mungkin saya sudahi dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, menjadi gambaran bagi kawan-kawan yang motornya sama dan mungkin barangkali kasusnya sama gitu. Oke, cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.